Di dunia olahraga, menang itu penting, tapi ada satu hal yang jauh lebih besar dari sekedar angka di papan skor, harga diri bangsa. Dan di SEA Games 2025, sebuah kejadian bikin jutaan pasang mata langsung merah, bukan karena kekalahan, tapi karena bendera merah putih diperlakukan tidak semestinya. Semuanya bermula dari momen upacara yang harusnya sakral, momen yang biasanya bikin merinding, bikin bangga, bikin seluruh rakyat Indonesia berdiri tegap. Tapi hari itu berbeda. Hari itu yang terasa justru seperti tamparan. Bendera Indonesia ditampilkan dengan cara yang tidak pantas. Entah itu kelalaian atau ada maksud tertentu. Yang jelas, insiden itu langsung meledak di publik. Media sosial penuh dengan amarah. Komentar-komentar membanjir, menuntut penjelasan, bahkan menuntut tindakan keras. Dan di titik itu, Prabowo Subianto sebagai presiden gak tinggal diam. Beliau langsung turun tangan. Mulai dari komunikasi diplomatik, protes resmi, sampai pernyataan tegas yang bikin heboh Asia Tenggara. Kalimatnya kurang lebih, kalau harga diri bangsa diganggu, kami tidak akan tinggal diam. Publik makin panas, sosmed makin ramai, dan perlahan sorotan pun mengarah ke satu negara, Thailand. Pertanyaannya, kenapa Thailand? Kenapa negara yang selama ini jadi rival klasik Indonesia tiba-tiba dituding jadi aktor di balik kelalaian ini? Apakah ini sekedar kesalahan teknis atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik layar? Yang jelas situasi berubah dari sekedar insiden menjadi isu regional, dari masalah bendera menjadi pembicaraan diplomatik, dari amarah publik menjadi langkah resmi yang bisa mengguncang hubungan dua negara. Dan sekarang semua mata tertuju pada satu hal, bagaimana Indonesia merespon dan apa langkah berikutnya? Karena kalau sudah menyangkut simbol negara, bukan hanya olahraga yang dipertaruhkan, tapi martabat, identitas, dan rasa bangga seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan SEA Games 2025 cuma tinggal hitungan hari, tapi suasananya jauh dari kata meriah. Bukannya penuh euforia, Thailand sebagai tuan rumah justru dihujani kritik dari berbagai sisi. SEA Games edisi ke-33 ini rencananya mulai pada 9 Desember 2025. Harusnya jadi momen besar, karena Thailand terakhir jadi tuan rumah 18 tahun lalu. Panitia bilang semua sudah siap, tapi kenyataannya banyak hal yang justru bikin publik geleng-geleng kepala. Dan banyak orang mulai berpikir, jangan-jangan SEA Games Thailand nanti bakal penuh masalah. Masalah pertama yang bikin heboh adalah promosi yang super minim. SEA Games kali ini bahkan disebut sebagai yang paling sepi sepanjang sejarah. Banyak warga Thailand sendiri yang nggak tahu jadwal pertandingan, nggak tahu venue-nya di mana, bahkan nggak sadar kalau SEA Games sebentar lagi dimulai. Bandingin dengan tahun 1995, saat itu lagu tema Win It In Your Heart sampai ada di mana-mana. Stadion penuh, kota ramai, dan masyarakat bangga. Sekarang, hening. Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand, Atakom Siri Atayakom, memang membantah isu bahwa mereka nggak siap. Tapi dia jujur mengatakan kalau promosi memang harus digenjot lagi. Target mereka bisa mendapat pemasukan 15 miliar baht atau sekitar 7,8 triliun rupiah. Tapi itu kalau semuanya berjalan mulus, sementara kenyataannya jauh dari kata mulus. Sementara di sisi lain, masalah kedua datang dari bencana alam. Banjir besar melanda beberapa wilayah Thailand Selatan. Awalnya, SEA Games mau digelar di 3 provinsi, Bangkok, Chonburi, dan Songkhla. Tapi karena banjir, 10 cabang olahraga harus dipindahkan mendadak ke Bangkok dan Chonburi. Efeknya, venue jadi keteteran. Beberapa bangunan, termasuk kolam renang di Sports Authority of Thailand, belum selesai tepat waktu. Dan ini memicu kekhawatiran baru. Anggaran bisa jebol karena peralatan harus dikebut. Tapi yang paling panas dari semuanya adalah drama politik. Beberapa atlet dan tim nasional, termasuk dari Kamboja, memutuskan mundur.
Mereka merasa hubungan Thailand dan Kamboja masih belum harmonis. Dan keputusan mundur ini langsung bikin suasana makin tegang. Karena kalau urusan politik sudah ikut masuk, SEA Games yang harusnya ajang olahraga bisa berubah jadi ajang konflik negara. Dengan semua masalah yang muncul satu persatu, mulai dari promosi yang sepi, banjir, venue belum selesai, sampai drama politik. Publik pun mulai bertanya, apakah SEA Games 2025 akan jadi acara olahraga atau justru jadi edisi paling penuh masalah dalam sejarah? Dan benar saja, SEA Games 2025 belum dimulai, tapi drama besarnya sudah pecah duluan. Dan yang jadi sorotan, kesalahan fatal panitia Thailand yang entah kenapa selalu berkaitan dengan bendera negara lain. Vietnam kena, Indonesia kena, dan rakyat udah mulai bertanya, ini beneran ketidaksengajaan? Atau ada yang lebih serius di balik semua ini? Dan insiden itu sendiri terjadi pada hari Rabu 4 Desember 2025. Publik ASEAN dibuat kaget sama grafik jadwal pertandingan yang diunggah panitia SEA Games lewat situs resmi mereka. Harusnya simpel, tampilkan jadwal, negara, jam pertandingan. Udah. Tapi yang muncul justru bikin dahi ngernyit. Bendera Thailand dipasang di tempat Vietnam. Bendera Indonesia diganti bendera Laos. Ini bukan typo. Ini bukan salah ketik. Ini salah identitas negara. Dan ironisnya, kesalahan ini cuma muncul di grafik futsal. Cabang lain tampil normal. Ini yang bikin banyak orang bingung. Kenapa cuma futsal? Kesalahan teknis? Atau timnya beda? Sementara menurut laporan Soha, ini bukan kali pertama panitia Thailand melakukan blunder. Sebelumnya, 28 Oktober dalam pengundian AFF Futsal 2025, panitia sempat menampilkan bendera China untuk mewakili Vietnam. Kesalahan yang jujur aja susah dipercaya. Saking fatalnya, Federasi Thailand sampai harus kirim delegasi khusus ke Hanoi buat minta maaf langsung. Wakil Presiden FAT, Adisak Binjasiriwa, bahkan terbang ke sana buat jelasin kronologinya. Waktu itu masalah dianggap selesai, tapi ternyata belum. Dan drama makin panjang ketika media Matikan melaporkan kesalahan identik di grafik sepak bola wanita. Jadwal Indonesia versus Thailand 4 Desember 2025 pukul 18.30 di Stadion Chonburi harusnya simpel. Bendera Indonesia versus bendera Thailand. Tapi yang muncul, bendera Vietnam di posisi Thailand, bendera Laos di posisi Indonesia. Dan Matikon nulis begini, yang membingungkan reporter dan penggemar olahraga Thailand adalah grafis di wajah tim Thailand adalah bendera Vietnam, sementara grafis untuk Indonesia adalah bendera Laos. Reporter Thailand aja bingung, apalagi publik ASEAN. Sementara akibat insiden itu, tentu saja membuat publik Indonesia langsung ikut panas. Buat kita, bendera itu simbol negara. Salah pasang berarti nyentuh harga diri. Netizen Indonesia full power, langsung turun ke kolom komentar. Komentar-komentar pedas bermunculan. Dan gak salah, Asian Games yang skalanya jauh lebih besar aja gak sampai bikin blunder beginian. Dan tak hanya publik Indonesia yang dibuat jengkel, Presiden Indonesia pun turun tangan. Dia seolah bicara tegas, Indonesia menghormati tuan rumah. Tapi kalau simbol negara kami tidak dihormati, kami akan bertindak. Prabowo memerintahkan investigasi menyeluruh, menghubungi Komite Olimpiade Indonesia, dan meminta laporan langsung dari kontingen di Thailand. Yang bikin publik makin panas adalah temuan sementara tim panitia bagian protokol ternyata mendapat laporan internal tentang kesalahan bendera, tapi dibiarkan begitu saja. Itu yang bikin Prabowo murka. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya SEA Games bukan sekedar kompetisi. Ini adalah panggung harga diri bangsa. Dan insiden ini mengingatkan kita satu hal, itu adalah warisan, sebuah kehormatan. Indonesia boleh berbeda-beda pendapat, tapi kalau sudah menyangkut merah putih, kita berdiri di baris yang sama.
Dan seperti kata Prabowo, kalau simbol negara dipandang rendah, maka kita harus berdiri lebih tinggi. Merah putih bukan sekedar warna, itu nyawa bangsa.